Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Lita. Nah, di video kali ini saya mau nge-share ke kalian kali ini mengenai virus, terutama adalah virus COVID-19, mengenai karakteristiknya dan juga bagaimana sih virus tersebut dapat menyebabkan gejala yang berat bahkan sampai ke kematian. Yuk, enjoy this video. Jadi, as you know, virus itu memiliki satu sifat yang khusus. Ini virus secara umum ya. Dia tuh memiliki sifat yaitu dia tuh dapat bersembunyi di dalam tubuh kita. Dimana dalam kedokteran itu namanya adalah fase tidur atau fase laten. Saat masuk ke dalam tubuh kita, itu tidak langsung mengeluarkan gejala, tetapi dia masih tidur atau belum aktif. Hal itu terjadi karena antibodi kita atau daya tahan tubuh kita tuh belum mengenali adanya zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itulah mengapa penyakit yang diakibatkan oleh virus itu biasanya self-limiting disease atau penyakit yang bisa disembuhkan oleh daya tahan tubuh kita sendiri. Mari kita bahas kasus virus yang lain. Contohnya adalah virus HIV atau HIV/AIDS. Nah, pada pasien-pasien tersebut, virus itu bisa masuk bahkan beberapa tahun, bahkan sampai 10 tahun lamanya. Nah, pada fase itu virusnya masih tidur, masih belum mengeluarkan gejala apapun. Tetapi setelah dia keluar, setelah dia aktif, biar dia langsung menyerang daya tahan tubuh pasiennya tersebut. Di sini saya tidak akan bahas mengenai perbedaan dari coronavirus dengan flu-flu yang biasa, karena I think you guys have already known it. Jadi saya langsung aja membahas mengenai karakteristik dari virusnya tersebut. Virus sendiri secara umum dibagi menjadi dua, yaitu virus DNA dan juga virus RNA. Saya pun juga tidak akan menjelaskan banyak mengenai perbedaan dari DNA virus sama RNA virus, karena saya yakin kalian pas waktu SMA juga sudah mendapatkan materi tersebut. Jadi di sini saya akan bahas singkat saja mengenai perbedaan mereka. Kalau virus yang DNA itu contohnya bisa kita temukan pada pasien dengan penyakit herpes biasa yang di kulit. Sama kalau yang RNA itu biasanya kita temukan pada pasien, contohnya itu seperti pasien HIV, pasien hepatitis, dan yang sekarang ini yang lagi banyak beredar ini adalah coronavirus atau COVID-19 ini. Dia tuh merupakan golongan virus yang RNA. Virus RNA ini dia tingkat mutasinya itu lebih besar dibandingkan dengan virus DNA. Apa itu mutasi? Mutasi itu perubahan sifat yang tentunya yang abnormal. Bahkan banyak yang mengatakan juga bahwa tingkat mutasi atau perubahan sifatnya itu sekitar 1 juta kali lebih cepat dibanding dengan DNA virus. Dan jika dilihat dari cara perawatannya, virus DNA sama RNA pun itu juga berbeda, dimana virus RNA, dimana salah satunya itu adalah COVID-19, virus RNA itu tergolong lebih susah atau lebih kesulitannya itu lebih tinggi dibanding dengan DNA virus. Mereka perlu perawatan yang multifaktoral atau banyak pendukung lainnya. Gak apa-apa deh, kali ini kita bahas sedikit mengenai perbedaannya flu biasa sama coronavirus. Ini saya ambil dari golongan virusnya aja ya. Kalau yang flu biasa itu biasanya terjadi karena rhinovirus, dan juga kalau yang COVID-19 kan karena coronavirus. Nah, mereka tuh berasal dari golongan yang berbeda, dan karena golongan yang berbeda pasti karakteristiknya mereka juga berbeda-beda pula, dan juga pasti gejalanya pun juga meski hampir sama tapi tuh mereka tetap berbeda. Kenapa sih dia dinamakan coronavirus? Karena dalam bahasa Latin, corona itu bahasa Latin yang berarti dengan mahkota. Jadi kalian bayangkan aja virus itu bulat dan di sekelilingnya itu terdapat sesuatu yang menempel mengelilingi si bulatan itu, dan itu bentuknya seperti mahkota. Jadi itu dinamakan coronavirus gara-gara bentuknya seperti itu, strukturnya seperti itu. Oke, kita sekarang membahas mengenai bagaimana sih virus tersebut, virus COVID-19 ini bisa menyebabkan gejala sesak nafas, kemudian dapat menyebabkan bahkan kematian. Dan ini adalah sedikit pengetahuan mengenai bagaimana itu terjadi. Di sini ada gambar virus, dan ini saya ambil dari salah satu sumber, dan ini merupakan gambar dari coronavirus. Nah, kita lihat di virus ini, kita bisa lihat di sekelilingnya itu terdapat sesuatu yang menempel mengelilingi si virusnya tersebut. Nah, yang mengelilingi itu namanya adalah
protein S atau spike protein. Nah, si protein inilah yang berperan sangat penting dalam saluran pernafasan. Dan yang utama pada coronavirus itu yang diserang adalah saluran pernafasan yang bawah, bahkan bisa menyerang saluran pencernaan meski kemungkinannya kecil, hanya sekitar 3%. Saluran pernafasan manusia itu jadi dua, ada saluran pernafasan atas sama bawah. Ya kita bisa logika aja dari namanya, ya atas dia bagian hidung sampai ke bagian sekitar sini. Kalau bagian bawah ya berarti dia bagian paru-paru. Jadi saluran pernafasan bawah itu adalah paru-paru. Jadi kenapa sih orang-orang itu yang pasien-pasien dengan coronavirus disease ini tuh dia menderita sesak nafas? Ya karena yang diserang paru-parunya. Mereka terjadi pneumonia atau infeksi paru-paru. Oke, kita kembali mengenai protein S ya. Jadi saat virus masuk ke dalam tubuh, biasanya itu melalui bagian wajah seperti selaput mata, selaput hidung, dan juga rongga mulut. Nah, saat virus masuk, di antara melalui tiga hal tersebut, virus itu masuk. Kemudian saat virus itu masuk, nah si dalam tubuh kita tuh ada yang menerima, ada yang siap menerima si virus itu, namanya reseptor. Reseptor itu ya gampangannya seperti materi pembawanya yang mengait, yang menerima zat asing tersebut. Ini bisa dibayangkan saat virusnya masuk, itu kan memang dia masih belum bergejala karena dia memiliki namanya fase tidur atau fase laten tadi. Nah, setelah si virusnya aktif dan juga ditambah dia dengan mutasi yang cepat sekali, dan kemudian sekali dia aktif dia langsung melumpuhkan daya tahan tubuh kita. Jadi di sini terjadi peperangan antara daya tahan tubuh kita dengan si virus ini. Karena zat tubuh kita yang menerima atau reseptor tadi itu dia berada di salah satunya di bagian pernafasan. Nah, jadi otomatis si virusnya juga berada di situ. Nah, di situ terjadi ikatan yang sangat kuat, dan juga oleh karena itu mereka mengganggu bagian pernafasan. Dan jika daya tahan tubuhnya tidak baik, berarti kalah. Dan ya seperti yang banyak sudah terjadi juga, kalau banyak sudah meninggal juga itu karena daya tahan tubuhnya mereka tidak cukup, atau mungkin karena memang daya tahan tubuhnya rendah. Sini saya agak sedih menyampaikan ini, menyampaikan bahwa banyak yang meninggal karena virus ini. Jadi saya agak terbata-bata karena hal itu, karena sampai saat ini banyak banget. Malah hari ini, update hari ini 22 Maret itu ada 400 sekian yang menderita, dan ini bener-bener I feel so bad, broke my heart. But I believe we can do it, guys. Dan video ini udah selesai. Terima kasih sudah menonton, dan insya Allah saya akan lebih sering lagi mengupload di channel ini. Jadi bantu buat like dan juga subscribe buat channel ini lebih up lagi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.